Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat pagi pemirsa, kampus adalah sumur ilmu pengetahuan, muaranya ide dan gagasan. Alangkah baiknya kalau kampanye di perguruan tinggi bisa terwujud, karena di sanalah ekosistem yang tepat dalam menguji program kerja para kandidat dan peserta pemilihan umum 2024. Agar kampanye calon pemimpin dalam pesta demokrasi mendatang lebih bergizi, penuh ide dan gagasan, bukan lagi kontestasi isi tas. Pemirsa, inilah editorial Media Indonesia edisi hari ini Selasa 26 Juli 2022 dengan tema kampanye di kampus menguji visi Capres bersama saya Leonard Samosir. Dan editorial Media Indonesia ini juga dapat Anda simak melalui MG Radio Network di frekuensi 94,7 FM di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Para pendengar dan juga Anda semua bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021 583 99 100. Dan pemirsa, pagi ini telah hadir bersama saya di studio Metro TV, Ketua Dewan Redaksi Media Group, Elman Saragih. Bang Elman, selamat pagi. Pagi, Bung Leo. Sehat-sehat, Bang? Sehat. Kita akan bicara soal kampanye ya, Bang? Iya, kampanye. Kampanye di kampus agak belum biasa juga. Tapi sebelum kita bahas itu, Bang Elman dan pemirsa, kita lihat dulu beberapa berita yang menjadi perhatian media Indonesia. Yang pertama, ini adalah headline Media Indonesia untuk hari ini. Politik kebangsaan, poin strategis. Ini disampaikan oleh Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat menerima anugerah Dr. Honoris Causa kemarin. Maksudnya ini apa ini, Bang Elman? Iya, sebetulnya kan Pak Surya ini kan dari dulu kan gagasan beliau ini kan hendaknya lah seluruh elemen bangsa ini ya, terutama partai politik ini kan harus menjadikan politik kebangsaan menjadi jiwa dan roh partai itu kan gitu. Apapun ideologi partai apapun itu. ideologinya, tapi politik kebangsaan tetap menjadi rohnya gitu kan. Jadi ini kalau ini sebetulnya bisa ditangkap dan diterapkan di seluruh partai politik, maka sebetulnya kita tidak perlu ada kekhawatiran lagi akan terjadi polarisasi kan gitu kan. Ada pembelahan. Kan selama ini kan kita bicara tentang ada pembelahan, ada polarisasi, dan akhirnya yang terjadi pra pemilu, ya kita tinggal membersihkan ampas-ampasnya aja kan gitu kan. Kalau bisa bersih. Kalau bisa bersihkan. Nah, inilah sebetulnya yang diharapkan oleh Pak Surya Paloh. Jadi politik kebangsaan ini harapannya tidak hanya menjadi katakan rohnya Partai Nasdem ya. Tidak hanya rohnya Pak Surya Paloh, tapi menjadi roh dan jiwa dari seluruh elemen bangsa ini. Dan terutama partai politik. Kalau ini bisa diterapkan, menurut saya sih terserah mau siapapun calon pemimpin. Nah, kita udah pasti kita riang dan gembira gitu. Karena cara bermainnya dalam tanda petik sudah sama ya. Sama tone-nya sama. Iya, betul. Merah putih, Undang-Undang 45, Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, NKRI. Selesai. Dan kemudian juga ego-ego pribadi, kelompok itu dihilangkan untuk kepentingan bangsa ya. Kita lagi tidak perlu lagi perang ideologi. Ideologi kita satu. Itu penting untuk kita wujudkan. Semoga bisa juga dipakai oleh para politisi kita ya, siapapun dia. Baik, kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya masih dari halaman 1. Ini terkait dengan kunjungan kenegaraan Presiden. Lawatan Presiden Jokowi bahas isu-isu krusial. Kemarin Presiden sudah bertolak ke 3 negara, Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Beberapa orang berkata, kenapa harus datang fisik ya? Bukankah sekarang bisa juga menggunakan telekonferensi begitu, Bang? Bagaimana, Bang Elman? Ya, kalau menurut saya kan posisi negara kita ini kan sebetulnya kan posisi sentral, posisi yang sangat menentukan di kawasan ini kan. Strategis ya? Sangat strategis untuk keseimbangan kan. Dan sebagai negara yang berpenduduk mayoritas Muslim misalnya. Tetapi kan kita tetap mengedepankan politik kebangsaan kan. Ini yang menjadi poin keunggulan kita. Sehingga seluruh negara menghormati kita.
Dan apa yang akan dilakukan oleh Pak Jokowi ini sebetulnya kan dia mendatangi negara-negara yang memang negara besar kan gitu kan, negara yang sudah maju. Betul. Untuk kepentingan nasional kita ini sangat penting. Jepang, Tiongkok dan Korea Selatan. Ya. Jadi menurut saya langkah Presiden Jokowi ini sangat betul. Sehingga semua negara akan melihat kita, wah memang Indonesia ini selalu menempatkan dirinya di titik netral. Tidak ke sana, tidak ke sini. Tapi kemana-mana. Kemana-mana. Ini penting karena kalau kemudian kita lihat 3 negara ini kan salah satu adalah partner-partner terbesar. Betul. Untuk baik investasi maupun perdagangan dengan Indonesia. Semoga setelah dari sana ada hasil-hasil yang positif konkret. Terutama juga nanti untuk Indonesia. Untuk G20 ini kan. Oh iya, untuk G20 ini November kan nanti. Situ ada Cina, ya kan gitu kan. Baik. Ada Jepang. Ya. Kita harapkan setelah ini ada langkah konkret. Kita tinggalkan berita itu, kita ke berita selanjutnya. Kali ini dari halaman 2, halaman dalam di harian Anda pemirsa. Ini terkait dengan ACT. ACT selewengkan uang kompensasi korban. Ini korban maksudnya adalah pesawat Lion Air yang jatuh. Ini sudah terbukti, jangan-jangan nanti ada hal-hal lain juga yang terbukti. Apa yang bisa kita pelajari dari peristiwa atau tahapan-tahapan ini, Bang Eman? Ya, pertama tentu kita mengharapkan ya kasus ACT ini ya, ini harus tuntas betul. Tuntas ya? Jadi tidak boleh setengah-setengah. Jadi kali ini kita minta kepolisian dan kejaksaan nanti harus benar-benar mencermati sampai detail. Dan jangan lupa harus juga mencermati celah-celah hukum yang mungkin bisa digunakan oleh lembaga-lembaga yang lain. Lembaga pengumpul dana yang lain. Jadi kita membayangkan ACT ini tidak sendirian. Masih bertebaran, masih banyak lembaga-lembaga pengumpul dana yang sebetulnya rakyat pun tidak tahu. Betul. Jadi rakyat tinggal dihimbau, dan muncul rasa iba. Nah, dia pun walaupun dia miskin, dia berderma, dia membantu. Ternyata muncullah penyelewengan, dugaan penyelewengan seperti ACT ini. Nah, harapan kita sekali pukul semuanya dipukul. Jadi sekarang ACT langsung dilakukan penyelidikan terhadap lembaga-lembaga pengumpul dana yang lain. Berarti mungkin di sini Kementerian Sosial dan beberapa lembaga lain yang harusnya mengawasi ya. Jangan-jangan Kementerian Keuangan mungkin terlibat juga, saya tidak tahu. Itu harus kemudian tanpa ada permintaan sudah mulai bergerak juga, Bang. Betul. Untuk memeriksa. Jadi ini momentum yang tepat ini. Jadi sekarang ACT yang lain menyusul. Nah, kita lihat. Betul. Nah, mau nggak? Kalau jadi sini kerjasama Departemen Sosial, Departemen Agama, Kepolisian, Kejaksaan, semuanya, semua lembaga yang berurusan dengan hal seperti ini. Dan jangan takut karena kalau bersih kenapa harus risih, begitu kan, Bang? Oke, kita tinggalkan itu, kita ke editorial pada hari ini diberi tajuk kampanye di kampus menguji visi capres. Ini bukannya kemudian jadi bisa bertentangan dengan undang-undang pemilu ya, Bang, karena kan dikatakan bahwa kampanye itu tidak boleh dilakukan di tempat pendidikan ini. Bagaimana, Bang? Ya, persisnya kampanye itu tidak boleh menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan. Itu bunyi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 17. Nah, kita pun terkaget-kaget ketika ada muncul ide baru dari KPU. KPU bilang bahwa yang dilarang adalah menggunakan fasilitas pemerintah, fasilitas tempat ibadah dan fasilitas pendidikan. Nah, tafsir kita juga ya hampir sama gitu kan. Memang tidak ada larangan kampanye. Yang dilarang adalah penggunaan fasilitas tempat pendidikan ini. Dan kalau ini dilaksanakan 2024 ini, Bung Leo, menurut saya membayangkan kampanye yang betul-betul kampanye, yang tidak hanya jual kecap, tidak hanya menjual gincu, tidak hanya menjual janji-janji palsu, mungkin akan kita lihat nanti
penerapannya di dalam kampanye di kampus, di kampanye pemilu 2024. Yeah. Jadi karena apa? Kita tahu kan kampus itu kan tempat kaum orang yang kritis, terdidik. Yeah. Dan selama ini memang kampus itu kan selalu menyuarakan hal-hal yang dirasakan oleh rakyat. Iya. Tetapi kan itu kan suara itu kan baru muncul ketika setelah selesai hasil pemilu. Pemerintahan sudah berjalan. Pemerintahan sudah terbentuk, sudah berjalan. Baru dia marah-marah. Iya. Nah sekarang sebelum itu terjadi, kampanyenya di kampus. Nah kita lihat seberapa mampu kampus untuk menguji ide dan gagasan partai politik, calon legislatif, calon presiden dan calon wakil presiden dan calon kepala daerah. Nah, di sini tempatnya menurut saya. Jadi menurut saya, ya saya pikir menarik ini gagasan dari KPU ini. Tapi pertanyaannya Bang, apakah kemudian nanti yang paling berbahaya kalau saya berpikir Bang di pelaksanaannya? Bagaimana teknis pelaksanaannya, siapa saja yang bisa hadir, apakah semua partai, semua kandidat harus dan bisa hadir di kampus mana saja begitu, itu kan yang menjadi masalah kita. Tapi kita akan bahas itu ya Bang. Inilah editorial Media News untuk hari ini, Selasa 26 Juli 2022, kampanye di kampus menguji visi Capres. Kampanye di kampus menguji visi Capres. Kampus ialah sumur ilmu pengetahuan, muaranya ide dan gagasan. Di perguruan tinggi pula, tradisi dialektika mengemuka. Alangkah baiknya jika terwujud kampanye di perguruan tinggi, ekosistem yang tepat dalam menguji program kerja para kandidat dan peserta pemilihan umum 2024. Kampanye di kampus diharapkan mewarnai kontestasi demokrasi pada 2 tahun mendatang. Atmosfer pertukaran ide dan gagasan mengemuka dalam pelaksanaan pemilu legislatif maupun pemilu presiden mendatang. Rakyat sudah lelah dengan jargon-jargon picisan, apalagi politik identitas murahan. Kampanye calon pemimpin dalam Pesta Demokrasi 2024 harus bergizi, yang penuh ide dan gagasan, bukan kontestasi isi tas. Hanya di kampus, kampanye bukan lagi urusan pengerahan massa berupa konvoi, konser musik dan kur yel-yel partai dan kandidat. Di perguruan tinggi, kampanye akan berisi tentang program kerja, rencana kebijakan dan gambaran jalannya pemerintahan yang dijanjikan. Apalagi kampus termasuk kelompok kritis sehingga bisa menguji kualitas ataupun program yang dijanjikan para calon. Di lingkungan akademis, visi dan misi para calon pemimpin bangsa akan diuji. Sudah bukan zamannya lagi kontestasi demokrasi hanya sekadar meriah, namun minim substansi. Hentikan politik gincu dan pencitraan. Juga sudahi politik identitas dan politik transaksional yang telah terbukti menyulut kondisi bangsa yang makin memburuk. Politik identitas telah menjerumuskan bangsa ini pada polarisasi akut. Begitupun politik uang yang transaksional hanya menjauhkan Indonesia dari esensi utama demokrasi, yakni kesejahteraan masyarakat. Politik transaksional juga jadi penyebab utama korupsi akut di negeri ini. Sudah saatnya mengedepankan politik gagasan. Rakyat tentu rindu ketika pemilu serentak nanti, politik lebih menonjolkan sisi gagasan dan tak hanya jual omongan dan janji-janji palsu. Politik tidak hanya bicara soal kemenangan yang menghalalkan segala cara. Sebaliknya, politik juga merupakan diskursus dalam merealisasikan tujuan pembangunan dan kemajuan serta mencapai kesejahteraan bangsa. Kampanye ideal di lingkungan kampus bukanlah sebuah utopia. Bisa diwujudkan jika seluruh pemangku kepentingan sepakat membenahi kualitas pemilu dan meningkatkan level demokrasi bangsa ini. Kuncinya ada di kemauan politik pemerintah dan lembaga legislatif. Juga yang tidak kalah berperan,
yakni penyelenggara pemilu baik Komisi Pemilihan Umum atau KPU dan Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu. Rancang format kampanye yang bermutu, sempurnakan regulasi untuk memfasilitasi. Apalagi KPU telah menafsirkan bahwa tidak ada larangan bagi partai politik atau calon presiden dan wakil presiden untuk berkampanye di kampus dan institusi pendidikan lain berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Pada pasal 280 ayat 1 Undang-Undang Pemilu disebutkan bahwa pelaksana, peserta, dan tim kampanye pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan. Yang menurut Ketua KPU Hasyim Asyari, yang dilarang yakni penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan, bukan kampanyenya. Dan tentu bagi setiap kampus dan lembaga pendidikan yang akan mengundang peserta pemilu mesti adil dan jujur serta menjunjung tinggi marwah universitas sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan moralitas akademis, objektif, dan inklusif. Kampus menjadi tempat yang tepat menguji visi para capres. Di bagian berikut Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini, pemirsa. Untuk saat ini tetaplah bersama kami. Bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan Bang Elman, sebelum kita berdiskusi Bang, kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari. Pak Hasyim, selamat pagi. Selamat pagi, Mas. Ya, Pak Hasyim, kita dengar bahwa KPU punya ide, punya gagasan untuk kampanye bisa juga dilaksanakan di kampus. Ingin dapat penjelasan singkat jelas, Pak, bagaimana ini bisa dilakukan tanpa melanggar Undang-Undang Pemilu, Pak Hasyim? Jadi begini, Mas, konteksnya ya. Pernyataan saya itu pada hari Selasa yang lalu, saya bersama-sama Ketua Bawaslu diundang oleh kampus FISIP Universitas Brawijaya Malang. Oke. Lalu di dalam pembicaraan itu ada mahasiswa yang bertanya kepada Ketua Bawaslu, apakah boleh politisi masuk kampus? Apa boleh kemudian politisi itu atau tokoh partai itu kampanye di kampus? Gitu. Nah, setelah acara di luar itu ada mahasiswa bawa poster-poster gitu ya, tolak politisi busuk masuk kampus. Nah, kira-kira begitu. Lalu saya ditanya, sebetulnya boleh nggak sih kampanye di kampus? Saya bilang boleh. Karena begini, aturannya di Undang-Undang Pemilu itu nomor 7 2017 di pasal 280 ayat 1 huruf H itu ditentukan bahwa peserta kampanye, tim kampanye dilarang menggunakan fasilitas. Fasilitas pemerintah, fasilitas tempat ibadah, kemudian tempat pendidikan untuk kampanye. Tapi di penjelasannya ditentukan bahwa fasilitas pemerintah, tempat ibadah, tempat pendidikan itu dapat digunakan untuk kampanye dengan syarat tidak membawa atribut, ya. Kemudian atas undangan penanggung jawab tempat pendidikan gitu. Nah, kalau begini kan clear sebetulnya, tidak ada larangan, tapi inisiatif berasal dari penanggung jawab tempat pendidikan. Begitu. Pak Hasyim, tapi ini kan kita ingin asas jujur adil ini terus diterapkan juga. Bagaimana nanti kalau kemudian ini dilaksanakan? Apakah inisiatif untuk mengadakan diskusi atau bentuk lain kampanye di kampus itu hanya datang dari kampus, atau memang KPU yang akan mengaturkan, Pak? Karena kalau tidak, saya bayangkan kalau punya kampus-kampus diserahkan, diberikan kewenangan, jangan-jangan punya tendensi hanya mengundang
pihak-pihak yang dekat dengan kampus itu. Bagaimana Pak Hasim? Jadi begini, pada prinsipnya ya di Undang-Undang Pemilu itu, satu, apabila ada kampanye, misalkan di tempat pendidikan atau di kampus, itu semua peserta pemilu harus diberi kesempatan yang sama. Semuanya misalkan harus dapat ya? Ya, kalau misalkan pilpres calonnya ada 2, maka dua-duanya diberikan kesempatan. Apakah mau dipertemukan dalam debat ataukah masing-masing tampil sendiri, itu urusan lain ya. Tetapi intinya harus diberikan kesempatan yang sama. Misalkan dikasih durasi 2 jam, ya masing-masing sama-sama 2 jam, gitu kan. Kalau dalam selama kurun, nah kira-kira begitu Mas. Kalau partai politik ada 16 partai, ya 16-16-nya diberikan kesempatan yang sama. Dengan durasi waktu yang sama. Itu yang mengatur nanti di situ, Mas. Yang mengatur KPU di dalam peraturan KPU atau ada peraturan lain Pak yang mengatur? Kalau di dalam kampus pada dasarnya kan pihak penanggung jawab kampus ya. Tetapi prinsip-prinsip atau azasnya kan mengikuti yang telah diatur di undang-undang maupun diatur di peraturan KPU tadi. Gitu, Mas. Jadi nanti di dalam kampus semua kandidat entah partai entah perorangan itu tidak boleh pakai atribut tapi boleh menggunakan auditorium kampus tidak misalnya begitu Pak. Itu kan fasilitas tempat pendidikan yang dilarang dipakai di undang-undang Pak. Nah, ya gini, asal itu bisa digunakan untuk kegiatan ya, kampanye, semuanya harus diberi kesempatan yang sama. Itu sama dengan misalkan begini Mas. Balai desa atau kan ruang pertemuannya kelurahan. Itu kan fasilitas pemerintah Mas. Tetap dapat digunakan untuk kampanye dengan prinsip tadi itu. Semua pihak diberikan akses yang sama, durasinya yang sama. Itu Mas kira-kira. Oke, kita harapkan ini ide yang baik juga nanti teknis pelaksanaannya bisa disiapkan dengan baik Pak Hasim dan juga pengawasan ya karena sering terjadi yang ngaco itu pas pelaksanaannya begitu. Jadi terima kasih Mas pada prinsipnya. Mas, singkat saja silakan Pak. Civitas Akademika ini mahasiswa, dosen ini kan juga pemilih pada dasarnya ya. Pasti pengen tahu profil calon, profil peserta pemilu, profil calon pemimpin. Dan disitulah visi misi dapat disampaikan dan dapat di challenge gitu ya, diuji di situ. Dikritisi ya. Saya kira begitu prinsipnya Mas. Baik, terima kasih Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Hasyim Asyari sudah mencerahkan kami pagi ini. Selamat pagi Pak Hasyim. Menarik konsepnya Bang Elman, tapi pertanyaannya kan orang Indonesia ini kan kadang atau sering dikatakan tidak bisa diberi celah Bang. Kalau teknis pelaksanaannya tidak diatur dengan ketat begitu, nanti ada saja hal-hal yang kemudian malah memicu konflik ketika ada misalnya partai atau kandidat yang merasa, saya sedikit sekali waktu saya bicara, sementara yang sana banyak sekali. Ini kan malah jadi mudarat Bang. Bagaimana Bang Elman? Ya disinilah pentingnya tetap harus ada fasilitatornya nanti KPU sama Bawaslu kan. Tetap harus ada di situ ya. Jadi bukan hanya kampus sendiri. Ya, jadi tapi kan penyelenggaranya kan kampus, ya kan. Tetapi pada saat berlangsungnya kampanye, kan di situ ada KPU. Betul. Situ ada Bawaslu. Iya. Kan ada juga aparat-aparat yang lain kan. Jadi tentu saja tidak mungkin ada celah untuk melanggar aturan kan. Jadi tadi kan sebetulnya sudah cukup jelas sebetulnya kan. Yang penting kan ini kan menjadi otonom kampus kan. Iya, penyelenggara pendidikan. Penyelenggara pendidikan. Nah, mereka harus menjadwalkan seluruh partai politik. Kan begitu. Harus sama ya, dapat semua. Jamnya, bahkan mungkin harinya. Kalau yang ini siang ya jangan ada yang dikasih malam kan gitu kan. Karena beda tuh ya. Beda. Kecuali memang dikasih pilihan. Boleh siang, boleh malam. Terserah mana yang dipakai kan gitu. Yang penting keadilan itu tetap terlaksana. Dia undang partai politik. Nah, demikian juga caleg kan begitu kan. Dia juga capres, cawapres adalah kepala daerah, calon kepala daerah. Jadi durasinya sama. Tadi kan dijelaskan. Katakanlah maksimum 2 jam. Boleh 1 jam. Boleh. Tapi atas permintaan
calon sendiri. Calon tersendiri. Oke. Tetapi tidak boleh lebih dari 2 jam. Iya. Jadi sepanjang ini diatur dengan cermat, dengan rapi, mestinya bisa. Bang, pertanyaannya begini Bang, kan kita idenya adalah kenapa di kampus? Karena di situ ada orang-orang terdidik, orang-orang kritis yang tidak asal ngomong, yang pakai dasar-dasar keilmuan untuk mengkritisi ide-ide gagasan calon. Tapi apakah benar begitu? Karena beberapa kali kalau kita dengar kan ada teman-teman yang mungkin mengkritisi entah dari pengajar, entah mahasiswa, itu pun dasar kritisnya itu tidak ada yang keilmuan Bang. Apakah ini akan efektif? Tapi kita akan jeda dahulu Bang Elman, dan bisa tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan sebelum kita lanjutkan diskusi, Bang Elman, kita mau coba bertanya juga kepada pemirsa Metro TV. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Maleo, Sulawesi Selatan. Ada Pak Yakub. Pak Yakub, selamat pagi. Halo Pak Yakub, selamat pagi. Pak Yakub di Maleo, Sulawesi Selatan, apakah Anda terhubung dengan kami? Kelihatannya masih belum terhubung. Kita akan coba ke pemirsa Metro TV berikut. Ada Ibu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Ibu Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bung Leonard Samosir dan Bung Elman Saragi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Metro TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Indra, kampanye di kampus nih? Ya Bu. Saya gembira sekali sampai terlonjak ini. Iya. Kenapa Bu? Kenapa begitu? Iya. Kita lihat tadi Bung Leo juga mengatakan tidak melihat yang membawa tas berisi ya. Nah itu justru di situ akan mengurangi potensi kebingungan dari para pemilih yang tidak ingin ada money politik itu. Kalau belum tahu visi yang akan disampaikan, ya udah pada saat terakhir itu masyarakat menengah ke bawah itu main sabet aja. Pokoknya ada duit, saya coblos, tidak ada duit, ya tidak ada karena tidak tahu visinya. Nah sekarang di kampus ini masyarakat yang terdidik yaitu ada dari menengah ke atas ini. Jadi selama ini pun saya berpikir kenapa tidak diberi kesempatan untuk memberikan kampanye di tempat-tempat orang berkumpul dengan niat baik seperti kantor, ibadah. Kan itu tempat ibadah tidak ada orang yang berniat buruk. Orang di kampus juga kan ingin lebih melakukan kebaikan. Jadi sekarang Bu Indra, kalau misalnya nanti ini dilaksanakan di kampus ya, kalau menurut Ibu bentuk kampanyenya apakah tetap sama satu arah saja atau sebaiknya dua arah? Jadi peserta dari kampus itu benar-benar bisa mengkritisi ide-ide dari kandidat, Bu. Yang mana yang Ibu pilih? Dua arah. Karena para pemilih ini ingin tahu misi apa, visi apa yang akan disampaikan. Nah, kalau diterangkan kan jadi punya kejelasan dari awal, ya sehingga pada saat akhir tidak terjadi. Mungkin kita akan bisa mendapatkan pemilu yang lebih berkualitas dengan tata kelola yang baik, sudah punya orang yang terpilih dan berharap untuk kedepannya. Jadi para pengurus partai ini tidak hanya mengurusi partai saja, tapi bisa mempersiapkan calon yang mempunyai visi, begitu, Bung Leo. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Indra di Cirebon, Jawa Barat. Di belakang Bu Indra ada Pak Ihwan di Jember, Jawa Timur. Pak Ihwan, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo, Bang Elman. Ini ketemu lagi nih agak lama. Iya nih Pak Ihwan. Nah, begini.
negara Ya, kita silakan, ini Pak. negara integralistik, negara yang demokratik, langsung dan multipartai. Kemudian yang ketiga, negara kita ini negara yang PS demokratik. Nah, untuk itu masalah kampanye itu kan tujuan pokoknya bagaimana masyarakat itu memahami apa yang dimaksud, dan menurut Nabi Muhammad ya bahwa orang yang beriman tidak akan digigit ular 2 kali dari lubang yang sama. Proklamator kita Pak Hatta, kalau orang jatuh pada lubang yang sama berturut-turut itu bukan hanya bodoh, kalau 2 kali ya gila. Nah, sekarang kampus itu adalah pusat teknosains dan kebudayaan. Sekaligus di situ bagaimana TS demokratik itu diaplikasikan. Nah, hak kewajiban fungsi kedudukan dan tanggung jawab kampus itu adalah kebebasan mimbar ilmiah, lalu diatur dalam undang-undang. Nah, untuk itulah maka kampanye yang dilakukan itu memang bagus di kampus, karena kampus itu masyarakat yang paling sadar gitu ya. Cuman saja menurut saya silent campaign itu yang paling pokok. Sehingga yang penting itu adalah bagaimana crucial logic, crucial test, crucial law, argumentation itu lembaga ilmiah. Dan ini cuma sayangnya, maaf sebagai penutup, sayangnya kita sekarang ini nggak menyadari dari sudut tujuan reformasi dan dari sudut sejarah bahwa kita ini sudah menyimpang ideologis dan konstitusi menurut sejarah dan hukum pidana pasal 107. Terima kasih, maaf. Terima kasih Pak Iwan di Jember, Jawa Timur. Selamat pagi Pak. Di belakang Pak Iwan ada Mas Dani di Malang, Jawa Timur. Mas Dani, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Bang Elman. Selamat pagi Mas Dani. Bagaimana Mas, kampanye di kampus? Setuju, tidak setuju, atau seperti apa? Setuju, saya sangat menyambut baik rencana kampanye di kampus ya. Karena menurut saya orang-orang di kampus itu orang-orang yang insya Allah menguasai permasalahan. Entah itu masalah hukum, masalah ekonomi, sosial budaya, apalagi masalah politik gitu ya. Jadi mereka itu nggak gampang lah dibohongi dengan narasi-narasi, narasi-narasi dengan kata-kata bersayap, kata-kata indah gitu ya. Kan beda banget kalau misalnya kampanyenya di depan orang-orang seperti saya, bisa kena dikibulin, ya nggak? Tinggal kasih sembako beres, ya nggak? Mas Dani, tinggal kasih sembako beres, ya. Nah terus, dan juga, tapi kalau, kenapa? Ya Mas Dani, tapi kalau kemudian dilaksanakan di kampus, apakah Anda yakin juga bahwa masyarakat kampus itu memang sungguh-sungguh bisa mengkritisi dengan bernas juga? Karena maaf kata, beberapa kali kalau kita dengar ada demo, ada beberapa yang juga tidak punya logika yang normal begitu ketika mengkritisi sesuatu. Bagaimana Mas Dani? Ya kalau mungkin mahasiswanya masih pada norak, setidaknya kan para dosennya, para guru besarnya kan masih bisa melontarkan pertanyaan-pertanyaan dengan kata-kata yang bernas itu tadi gitu loh. Ya kalau misalnya mahasiswanya masih norak, masih pada songong, ya udah kita bisa berharap dari dosennya sama guru besarnya gitu loh. Nah terus selain itu kan kalau kampanye di kampus ini kan selain mengetes kapasitas seseorang pantas tidak jadi calon legislatif atau jadi pemimpin gitu ya, itu kan insya Allah bisa menghemat uang gitu loh, menghemat uang. Mereka nggak perlu capek-capek beli sembako untuk untuk ngasih orang-orang untuk ngasih konstituen gitu ya gitu. Gitu mereka tinggal itu aja, tinggal menyiapkan jawaban-jawaban yang bernas gitu untuk meyakinkan para konstituen. Dan juga selama ini kan para politisi itu kan kebalikan dari Presiden Jokowi ya Bang Leo ya. Kalau Presiden Jokowi itu kan mau kampanye, mau menjabat selalu belusukan. Nah kalau para petualang politik ini kan hanya pas kampanye saja belusukan, waktu mereka dapat jabatan mana belusukannya gitu. Oke, terima kasih Bang Leo, Bang Elman, selamat pagi. Terima kasih Mas Dani di Malang, Jawa Timur untuk pendapat Anda. Selamat pagi. Kelihatannya kalau kita mengambil pendapat dari para pemirsa kita, Bang, setuju. Tinggal kemudian mengatur teknis pelaksanaannya nih. Bagaimana, Bang Elman? Ya, kalau teknisnya kan sebetulnya kan tidak sulit kan. Yang penting pemahamannya dulu kan itu. Kan. Tadi sebetulnya kan secara gamblang kan Mas Dani kan bilang, kampus itu kan gudangnya orang-orang pintar kan. Orang-orang berilmu. Orang-orang berilmu kan itu kan. Jadi udah pasti nggak mudah dibohongi.
mungkin kita katakan tidak bisa dibohongi lah, kan gitu. Karena mereka sangat kritis. Saya setuju. Tadi kalau Leo bilang ada juga mahasiswa yang katakanlah tanda kutip ya kurang pas lah. Tidak logis. Tidak logis. Nggak apa-apa. Tapi kan tetap situ kan ada guru besarnya. Ada dosen-dosennya. Ada dosen-dosennya. Ya. Nah, mungkin nanti motornya ya para guru besar dan dosennya kan gitu kan. Kan kampus itu kan ya mahasiswa, ya dosen, ya guru besar kan gitu kan. Jadi menurut saya tidak mudah buat partai politik, tidak mudah buat calon legislatif, calon kepala daerah, calon presiden, wakil presiden berkampanye di kampus. Karena harus betul-betul siap. Karena di sana tidak akan ada konser. Itu harapan kita. Tidak ada konser, tidak ada atribut partai, tidak ada bagi-bagi hadiah, tidak ada janji-janji palsu, tidak ada kecap, tidak ada. Kalau di kampung saya dulu ada tukang obat koyok mujarab. Oh gitu. Nah, itu nggak akan laku. Tidak bisa ya. Di sana hanya laku menjual gagasan dan ide. Yang berisi juga. Yang berisi. Nah, mereka diminta akan diuji apa program yang akan dilaksanakan. Katakanlah untuk gubernur misalnya. Katakan misalnya di Jakarta, saya akan membersihkan Kali Ciliwung sampai lancar. Nah, akan dikejar. Caranya bagaimana? Bagaimana Anda akan menempatkan rakyat yang ada di bantaran sungai? Nah, digusur atau dipindahkan? Atau ditransmigrasikan? Berapa biayanya? Bagaimana dananya? Kan itu. Nah, sehingga memang tidak akan boleh hanya melempar gagasan ide, akan dikejar. Berarti kalau begitu, memang kalau nanti kampanye di kampus ini terjadi, memang harus dua arah ya? Tidak bisa kemudian hanya satu arah saja, kalau satu arah saja percuma juga. Jadi kampanye di kampus itu tidak lagi kita temukan seperti di lapangan bebas. Ada konser, jadi itu pidato satu arah kan? Sehingga dia menjadi paling pintar. Suka-suka dia. Nah kalau ini dialogis, tanya jawab, dijelaskan, ditanya, dan di sini saling menguji. Mahasiswa, dosen menguji kandidat, kandidat juga menguji bermutu nggak pertanyaan kau. Betul. Bagaimana menyiapkan kampus-kampus juga Bang untuk siap melakukan hal ini, kita akan bahas di bagian berikut. Pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia. Mediaindonesia.com hadir dengan opini cerdas dan kredibel, mudah diakses, informasi berkualitas ada di genggaman Anda. Klik di browser Anda www.mediaindonesia.com dan temukan pandangan berbeda, karena fakta bisa sama, sudut pandang boleh beda. Mediaindonesia.com, views and news. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dan kita di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Bang Eman, kalau kemudian diskusi atau kampanye di kampus ini terjadi, lalu ini adalah dua arah, bagaimana memastikan bahwa pelaksanaannya itu benar-benar adil dan juga berkualitas, Bang. Jangan sampai kemudian sudah ada usaha seperti ini, ternyata mutu dari kampanyenya tidak meningkat juga. Bagaimana, Bang? Ya, tentu kampus kan pertama harus berusaha supaya kampusnya nomor satu kan, terbaik, kan begitu. Tidak mungkin kampus itu mau mengorbankan katakanlah nama baik kampusnya kan gitu. Maka rektornya pasti mempersiapkannya dengan apa? Ya kecuali kalau memang rektornya terserah kalian lah, mengatur aja lah, kan nggak mungkin kan. Karena bayangan kita, Bung Leo, kampanye di kampus itu nanti itu kan memang ada gizi. Kan selama ini kan kalau kampanye kan gizi. Gizi dalam tanda petik ya? Gizi kan. Kalau ini bukan gizi tanda petik. Gizinya itu yang mengedepankan gagasan sama ide. Nah, itu yang akan, bukan lagi gizi isi tas. Oh, bukan uang maksudnya ya? Ya, bukannya nggak isi tas lagi. Di sana tidak lagi misalnya menabur janji, lalu diam-diam beredar.
Beredar ada gizi gitu kan. tanda petik. Nggak ada lagi tuh. Yeah. Jadi di sana juga nggak ada bagi-bagi hadiah. Sehingga memang murni selama kampanye itu, kampus akan mengejar seluruh program yang akan dilaksanakan para kandidat. Dan dia akan diminta menjelaskan kalau Bung Leo nanti menjadi presiden, kira-kira 5 tahun ke depan Indonesia ini menjadi apa? Nanti ada bidang-bidang yang ditanyakan juga ya. Mereka akan kunci nih. Ini bidang moneter, ini jadi mereka lengkap panelisnya itu ada moneter, ada ini, ada segalanya. Sehingga memang bayangan saya nanti kampanye itu, Bung Leo. Kalau para kandidat partai politik tidak siap, dia tidak akan berani masuk ke kampus. Kalau tidak siap malah tidak datang? Tidak datang dia kan, dengan alasan gitu kan. Tapi tidak gugur ya? Tidak gugur. Kandidasinya? Nggak apa-apa. Berarti dia tidak memanfaatkan kesempatan. Karena apa? Kampanye di kampus nanti pasti akan mendapat liputan yang paling luas. Banyak ya? Ya medsos, ya mainstream. Karena di sanalah kita akan mendapatkan sesungguhnya visi dan misi partai politik ini, visi dan misi caleg ini, calon presiden, calon wakil presiden ini, dan seterusnya. Tidak seperti selama ini kan kita datang ke kampanye yang kita tonton konser, yang kita tonton hanya janji-janji palsu, kan begitu. Kalau ini real, Bung. Bang, di sekian pemilu selama ada Republik Indonesia ini kan ada bicara yang saya yakin sebenarnya tidak benar tapi sering dikatakan orang. Misalnya kita lewat satu daerah yang jelek sekali jalannya, lalu orang-orang dengan berseloroh mengatakan iya soalnya di daerah ini yang sedang berkuasa sekarang kemarin tidak mendapat suara yang cukup. Sehingga makanya jalannya jadi jelek, tidak diperhatikan begitu rupa. Kalau kemudian kampus melaksanakan kampanye lalu ada dalam tanda petik, saya kerucutkan ke capres lah. Ternyata penampilannya tidak baik, tapi kemudian dia ternyata menang. Apa tidak bisa jadi blunder, Bang, untuk kampus itu? Takutnya kita, Bang. Bagaimana, Bang? Tidak boleh juga kita menyimpulkan seperti itu. Ini kan suatu saat nanti kan, mungkin 2024 ini kan kali pertama kan. Betul. Suatu saat, menurut saya, kampanye kampus ini adalah kampanye primadona. Model utama ya? Model utama. Bahkan nanti mungkin juga kan dialog-dialog misalnya kampanye presiden dan presiden itu, debat itu mungkin jauh lebih menarik di kampus. Karena di kampus itu akan lebih bebas kan. Para panelisnya guru besar, dosen, orang-orang yang paling kritis. Dan mungkin lebih nyambung ya, karena tingkat pengetahuannya kan memang sudah terseleksi di situ ya Bang. Dan bebas, dia tidak boleh dibatasi menanya apapun. Dan para kandidat memang harus siap. Karena tidak akan ada pertanyaan titipan kan gitu. Bukan settingan ya? Tidak ada settingan. Terserah mereka. Pokoknya durasi 2 jam. Mau bertanya berapa kali pun terserah. Mungkin kandidatnya mungkin jangan-jangan menyerah gitu kan. Sosialisasi Bang dan kemudian kepastian bagi kampus itu berarti harus sudah mulai dilaksanakan dari tahun ini ya. Harapan saya KPU dan Bawaslu bersama-sama segera konkretkan ini. Betul. Jadi jangan hanya sekedar diskursus ya. Dan saya berharap ya ide ini ide yang baik dan harapan saya seluruh partai politik dan elemen masyarakat dan kampus terutama, mari kita song-song rencana baik ini. Rencana kampanye di kampus. Dan kita minta para pengelola kampus juga persiapkanlah dengan matang. Sehingga kelak kita tidak akan ada lagi menonton kampanye-kampanye yang hanya menebar janji-janji palsu. Baik. Semoga itu terjadi, kita dukung sama-sama dan kita kawal. Bang Elman Saragih, terima kasih Bang sudah di tempat ini. Selamat pagi Bang. Pemirsa, setiap kampus dan lembaga pendidikan yang akan mengundang peserta pemilu mesti adil dan jujur, serta menjunjung tinggi muruah universitas sebagai lembaga pendidikan yang mengedepankan moralitas akademis, objektif, dan inklusif, sehingga kampus dapat menjadi tempat yang tepat untuk menguji visi para capres. Saya Leonard Samosir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia untuk pagi ini. Tetap pakai masker Anda untuk menjaga kesehatan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.
Metro TV.